Assalamualaikum warahmatullahi Yo, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecapet Friends edisi 21. Kali ini aku ditemani oleh teman saya Ivan. Hai. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya di sini. Alhamdulillah, Ya, Masya semoga lu Allah. baik juga. Amin. Ya alhamdulillah baik juga. Makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Jadi singkat cerita aku ingat banget kita tuh 2015 sih kontakan pas waktu sebelum ke freshman. Sebelum freshman ya? Iya, jadi misalnya kita sama-sama freshman, tapi kan kalau aku dari Thailand, terus kamu dari Indo, terus akhirnya dari situ kontakan gara-gara Lala tuh minta kontak siapa nih yang dari Jakarta, kan soalnya banyaknya dari Oh Surabaya. ya ampun masih inget lu dulu. Iya ampun, kamu jahat banget berarti kalau Oh udah iya lupa. bener. Berarti itu sebelum Oktober 2015 berarti Iya, ya? sebelum itu kita Ah, kontakkan kamu, Irfan, masih inget banget tuh. Aduh. Ivan, Gary, sama Aji. Ya benar-benar. Tuh. Benar. Itu dari itu kita kenalan, terus sempat Demet ketemuan. bener-bener. Terus kontak terakhir ya itu dia kontak terakhir kita kapan ya? Sudah lama Ingat juga. nggak waktu itu di Apa tuh? Aachen di Adenauer Allee ketemu sekali di jalan Oh, yang di aduh benar kasih namanya Adenauer Allee yang dari Aquis ke arah Elisenbunden. bisa jadi aku nggak hafal tuh. Dulu tuh pernah ketemu sekali papasan Oke. berdua waktu itu kayak Hmm. dulu kalau apa kabar? Kalau kan kembar muslim gitu kan siapa lagi? Pertama kali itu. Cuma memang kalau yang selain ketemuan di selain papasan di jalan emang ya waktu freshman sih ya maksudnya yang Iya sih, satu intensnya di phase situ. gitu ya Betul betul. freshman. Oke, sekarang aku persilakan Ivan untuk memperkenalkan diri. Oke, nama aku Ivan. Mhm. Sekarang usia 23 tahun. Lahir dan tinggal di Jakarta sampai sebelum ke Jerman. Oke. Terus jadi dari TK sampai STK dulu. Perlu nyebut nggak ya TK STK? Boleh banget. Aku tadi Boleh ya, aku boleh ya. mau Oke. nanya juga sebenarnya. Oke. Dulu TK di Al-Azhar, terus Oke. SD-nya di Global Islamic School di Condet. Habis itu SMP-nya di Lab School Kebayoran, Mhm. SMA-nya di Karisma Bangsa. Oke. Habis itu berangkat ke Jerman langsung. Siap, terima kasih. Terus domisili sekarang kamu di akan Yulish Aku atau di di mana? Yuli sekarang. Oke, Ya, I see. mungkin ada yang belum tahu Yuli di mana. Ya, Yuli itu agak apa ya? Kalau dari Aachen kurang lebih antara 40 menit sampai sejam naik bis gitu. Ya, kalau misalnya keluarga ada yang nanya, "Ivan tinggal di mana sekarang?" Di pinggiran Aachen. Iya Kayak apa? sih. Kayak Depoknya Jakarta. Aku bilang gampang gitu ya. Soalnya kan kalau nyebutin kan mungkin itu di mana nggak tahu nggak pada dengar pasti gitu kan. Bahkan bilang ya Depoknya Jakarta tante om gitu. Depok ya Iya, gitulah. paham. Siap-siap, makasih banyak. Terus kalau boleh tahu suatu masa-masa sekolah tuh SD, SMP, SMA kamu aktif apa? SD, SMP, SMA aktif apa ya? Kalau SD, coba diingat dulu. Ikut Aktif ekskul apa gitu? ekskul. Dulu pernah basket waktu SD. Oh wow, oke. Ya, cuma nggak lanjut. Mm-mm. Kayak yang Coba bisa aja gitu. sampai dewasa. Terus apa lagi? Dulu tuh ingatnya waktu SD itu suka banget main kartu Yu-Gi-Oh. Tau nggak Yu-Gi-Oh? Oh, Yu-Gi-Oh aku tahu. Oke, oke, oke. Ya dulu tuh zaman SD tuh kan booming banget. Jadi kita tuh dulu tuh ngumpul Mm-mm. kita adu battle gitu, Lucu sih. Iya, ya. jadi kayak ada ya komunitas kecilnya dulu di SD gitu kan. Oke. Nah kalau SD tuh dulu apa lagi ya? Yang Oke. dulu inget banget pernah waktu Apa? kelas 6 SD Ya. itu apa High School Musical, tau nggak High School Musical? Oh, iya tahu HSM. Itu dulu zamannya High School Musical 3 kalau nggak salah. Itu Oh, zamannya oke. tuh High School booming banget dulu waktu SD. Terus kita sampai ada kayak flash mob SMA. Oh ya ampun, lucu banget. Dulu tuh juga sempat kegiatannya sih dulu. Hmm, Sebenarnya nggak banyak, cuma ya yang memorable sih kalau oke. di SD ya gitu. Terus Oke. kalau SMP. SMP dulu fotografi.
Oh, I see, oke. Dulu sempet join grup fotografi Mm-mm. karena dulu suka banget foto. Dulu Oh, punya silakan. kamera DSLR, terus Misal. suka foto-foto, terus dulu suka Mm-mm. ikut foto hunting, foto trip gitu kan. Cool. Kayaknya cuma itu doang deh ekskul yang diikutin Let's go. Mm-mm. pas SMP gitu kan. Terus SMA, bahkan sampai oke. dulu ada tim panitia buku tahunan, dulu kayaknya dulu tuh ikut bagian dokumentasi masalah. Oh, Jadi nice. emang dulu tuh kamera kamera boy banget. Iya Wow. gitu. Terus habis itu Sama. selesai SMP berarti ke SMA. Oh, SMA tuh dulu kegiatannya jujur nggak banyak. Yang baru oke. banyaknya itu malah ketika kelas 3 kelas 12-nya. Oh. Karena dulu langsung jadi ketua buku tahunan SMA. Oh, malah sibuk banget Iya, ya. iya. Dulu sih nggak banyak. Sampai lupa. Apa tuh? Olimpiade. Kelas 10 pernah. Iya, kelas 10 dulu pernah Olimpiade. Inget banget. Dulu pernah Olimpiade kelas 10 dulu Mm-mm. astronomi. Salami. Nah, buat tim Olimpiade astronomi di KB. Mm-mm. Terus ya kayaknya selain itu apalagi kayaknya udah nggak ada lagi sih. Makanya udah astronomi, habis itu selain itu ya langsung pas menjelang lulus langsung banyak kegiatannya, ketua buku tahunan. Terus Mm-mm. ya kesibukannya sih waktu SMA juga langsung kan, maksudnya kan karena kan Oke. langsung mindsetnya kan langsung mau kuliah kemana, Betul. mau Oke. ngapain setelah itu Oke. kan. Jadi rasanya memang benar-benar ketika dulu kelas 11 rasanya kegiatan nggak banyak. Benar-benar dulu tuh kelas 11 tuh kegiatannya cuma nyampe, kayak kasarnya tuh dulu nyampe Iya. rumah, halo pa, tutup pintu, nonton nonton drama, udah kerjaan dulu kayak gitu. Kayak nggak apa-apain, Oke. nggak yang venture, nggak yang kesana kemari, nggak juga sih gitu kan. Terus Mm-mm. baru kelas 12-nya langsung kan, pertama kan mau kuliahnya kemana, dulu kan emang pengen keluar gitu. Mm-mm. Mau keluar mau kemana gitu Iya. kan, Iya. kan pilihan negara kan banyak. Iya benar. Jadi dulu itu langsung karena udah set mau keluar, aku sama keluarga kayak kita cari informasi Oke. negaranya mau kemana gitu kan. Dulu kan pilihannya kan biasanya kan yang terkenal US, UK gitu kan, tapi kan juga cari yang lain. Dulu ada Jepang. Terus kita mampir ke bagian apa sih istilahnya, kayak bagian apa ya, Edukasi. yang bisa ditanya edukasinya, yang mau kuliah yang dari Indonesia kalau mau kuliah ke negara ini gimana caranya gitu ya, Oke. entah ke kedutaan atau ada kantor khususnya gitu. Jadi kita mampir, aku sama keluarga juga udah mampir ke masing-masing situ. Hmm. Terus ini semuanya waktu di awal-awal kelas 12 itu. Habis itu sempat ke education fair, Oke. Iya. edu fair ngeliat Jerman. Oke. Waktu itu kalau nggak salah mereka labelnya pakai namanya Duis Essen kalau nggak salah. Oke. Oke. Ya kan namanya EduFair, kita kan tanya-tanya semua kan. Terus habis itu dari EduFair itu yang mampir ke Duis Essen dapat informasi tentang freshman gitu kan. Sebenarnya sebelumnya juga udah tahu soal Jerman, Iya. mengenai Iya. yang prosedur yang kalau kalau kita kan tahu istilahnya Feststellungsprüfung segala macam, yang kayak Aufnahmeprüfung gitu kan. Iya. Dulu yang Iya. istilah itu kita kan ya aku juga udah tahu, cuma kalau yang freshman dulu malah nggak tahu gitu kan. Sampai ya setelah tahu, setelah setelah cari informasinya, setelah di Edufar itu. iya, habis itu langsung boleh juga jadi pilihan gitu kan. Jadi memang karena udah set waktu itu juga Jerman udah jadi pilihan yang utamanya sih gitu kan. Oke. Jadi memang jadi kelas 12 tuh waktunya persiapan UN ya kan. Aku juga paralel mulai Goethe dari Gitu. A1 Oke. A1. Itu kalau kelas 12 itu dulu inget banget, Heeh. Goethe-nya kan ada level kan. Kalau Goethe kan Iya. A11, A12 gitu kan. Dulu Betul. kan targetnya sampai B1. Betul. Ya kan levelnya kan kita ada kan kalau ya bahasa Jerman gitu. Habis itu karena baru mulai kelas 12 itu sebenarnya banyak yang anggap itu udah agak telat mulainya. Karena bahasa Jerman itu biasanya kata-kata anak-anak yang udah nonton ke Jerman itu justru dari awal SMA lah gitu loh. Sebenarnya aku tuh dari akhir SMA gitu. Jadi harus ngebut.
Iya. Jadi harus ngambil kelas Gute yang Super intensif bukan? nggak satu level di bawah intensif, Oh, yang 3 kali intensif. seminggu. Yang Oh, 3 oke. kali seminggu. Jadi itu kelas malam, kelas sore ke malam gitu kan. Jadi aku pagi sampai siangnya di Sekolah. kafe, terus Heeh. sore sampai malam itu aku Gitu. ke ke Gute. Itu buat yang belum tahu kebayang gimana rasanya, itu aku dulu namanya di Pamulang. Oke. Pamulang itu ya udah masuk Tangerang sih, Tangerang Selatan. Terus Oh, oke. harus harus 3 kali seminggu ke Menteng, Jakarta Pusat. Itu Jauh. itu jauh banget dan kadang-kadang kalau mikir juga gila dulu tahan banget ya dulu 3 kali seminggu belajar bahasa sampai malam gitu. Karena bener-bener kalau udah selesai kelas itu kan jam 9. Jadi mulainya itu dulu jam setengah 6. Ya kan kalau selesai sekolah kan kurang lebih kan jam setengah 4. Selesai setengah 4 ada 2 jam buat jalan ke sana, terus setengah 6 mulai sampai jam 9 malam. Kok udah jam 9 malam kan udah pasti udah capek, udah gini, udah nggak mau belajar, udah apa ya, fokusnya tenaganya tuh udah habis gitu loh buat jadi yang habis itu udah besok sekolah lagi Iya. gitu kan. Wow. Jadi dulu tuh itu tuh dibilang ngebut yang paling hebat dan pernah ajarin semua hidup gitu. Terus ini emang kesibukannya jadi ya kalau di sekolah tadi UM persiapan lulus, aku jadi ketua buku tahunan sama belajar bahasa gitu. Terus dulu itu istilahnya waktu UN. UN itu kan biasanya kan bulan April. Nah, waktu itu tuh aku UN, terus aku juga udah masuk B B1 Oh, udah oke. udah masuk. Jadi jadi kalau yang belum tahu Gute itu gimana, jadi Gute itu kan pakai sistem kuartal, jadi hitungannya per 3 bulan gitu kan. Jadi per 3 bulan tuh kamu bisa naik level segini, segini, segini. Terus aku udah kurang lebih udah mau setahun, aku akhirnya udah B1. Cuma B1-nya itu waktu itu kalau nggak salah ya itu tuh kayaknya baru menjelang selesai atau belum Iya. selesai gitu kan. Terus tapi aku udah nekatin ambil B1 gitu. Oh, paham. Ya, terus jadi gapnya itu April UN, terus ada waktu menjelang ujian B1 gitu kan. Jadi ya aku akhirnya ambil B1-nya terus lulus. Alhamdulillahnya lulus. Ya, terus habis UN kan berarti udah nggak ngapa-ngapain lagi karena waktu itu proses aku juga seingat aku buku tahunan juga udah mau selesai, terus ya kan udah nggak perlu belajar lagi, udah nggak perlu ke sekolah lagi, terus akhirnya setelah lulus B1 aku langsung ambil super intensif yang B2. Wow. Dan kalau super intensif itu dia kayak sekolah, jadi tiap hari 5 kali Senin sampai Jumat, dari pagi dari jam setengah 9 sampai jam 12 jam 1 lah. Jadi benar-benar kayak sekolah setengah hari gitu kan. Karena lu kan juga mikirnya ngapain lagi abis UN gitu kan, abis UN nggak ngapa-ngapain, terus udahlah sekolah lagi aja, sekolah bahasa Jerman gitu kan. Nah terus sebenarnya ada lagi yang soal freshman tadi itu sebenarnya ada tesnya kan waktu itu. Jadi tesnya itu di Jakarta waktu itu yang orangnya rektornya kalau nggak salah yang ke Jakarta, terus udah tes gitu, waktu itu tesnya di UI. Ya jadi tesnya di UI, tes freshman di UI, terus bahasa sama matematika. Habis itu ada interview. Wawancara benar. Habis itu nunggu, terus inget banget dulu dapat kabarnya inget banget dulu waktu itu lagi makan siang di kampus. Di kampus lagi di SMA. Di SMA kan dulu kan di SMA kan nggak boleh bawa HP canggih gitu. Apa kan nggak boleh. Jadi kalau keluarga mau misalnya tiba-tiba keluarga mau ngontak aku tuh harus lewat home teacher lah, home teacher atau apa sih dulu ada yang ya kelas aku dulu ada nih gurunya 2 ini gitu. Terus aku ceritanya tiba-tiba lagi makan siang, kalau nggak salah tuh teman lagi ulang tahun, terus jadi lagi makan di SMA, terus tiba-tiba Pak Guru ada yang nyampein ke kampus, Stefan orang tua pengen ngomong gitu kan, kok tiba-tiba tiba-tiba ngabarin gitu kan.
Ivan lulus masuk bisa ke Jerman, terus kayak Nyala. aku kayak apa kayak bingung gitu loh kayak Iya. iya terus habis terus kayak masih setengah nggak percaya gitu. Coba kayak coba ini benar ini benar ke Jerman gitu loh. Iya. Ya karena benar-benar datang apa ya kayak apa tiba-tiba banget gitu loh, kayak benar-benar nggak nyangka gitu kan. Aku aja nggak tahu sebenarnya berapa lama harus nunggunya gitu. Jadi Oh, paham. gue tuh mikirnya cuma datang tes terus ya kalau keterima alhamdulillah, kalau enggak ya oke nggak apa. Cuma Oke. benar-benar nggak ada ekspektasi kalau bakal keterima beneran gitu kan. Jadi untuk keterima beneran orang tua ngabarin aku kayak wow gitu kan. Terus habis itu udah nggak pulangnya ketemu orang tua, terus habis itu ngeliat ada acceptance letternya gitu kan. Terus oh ini beneran loh Alah Alif Akbar Santosa namanya keterima di mana gitu kan, bisa freshman gitu kan. Terus wow terus akhirnya habis itu ngomong sama orang tua juga, udah diskusi gimana jadi mau diambil nggak jadi gitu kan. Terus setelah orang tua juga alhamdulillah mendukung gitu kan, ya udah akhirnya aku makanya gutenya habis UN itu kan waktunya kan memang kurang lebih semuanya tuh terjadi kurang lebih menjelang UN. Jadi 1-2 bulan sebelum UN, terus habis itu setelah UN-nya karena ngapa-ngapain dan memang udah fix ke Jerman, jadi udahlah bahasa Jerman dibagusin aja. Makanya aku langsung ikut yang super intensif B2 gitu. Terus habis itu B2-nya itu kelasnya itu waktu itu juga ceritanya kan cuma per 3 bulan. Jadi kalau nggak salah ya sampai bulan puasa lagi deh kalau nggak salah. Jadi aku tuh patokannya dari bulan puasa tahun sebelumnya ke bulan puasa setelahnya gitu. Iya. Terus aku tuh waktu itu B2-nya kelasnya yang term aku yang 3 bulan ini kuartal ini udah selesai, tapi secara level tuh belum selesai. Jadi B2 itu sampai levelnya 6, sedangkan di kelas di Guta itu cuma sampai 4 gitu kan. Terus aku dulu sama teman-teman kita ambil aja kalau Profong B2. Terus aku kayak ini bisa ngambil lagi gitu. Maksudnya ngambil B2-nya sih oke, belajar oke. Cuma kalau ngambil Profong beneran yang Gute sertifikat, aku udah kayak ngambil. Teman-teman tuh banyak yang ngambil, banyak yang ya nekat lah bilang aja, terus kayak udahlah ikut aja ambil gitu kan. Ambil aja udah ngambil terus alhamdulillah lulus juga. Langsung wow, maksudnya impressed sama diri sendiri gitu loh. Berat banget maksudnya dalam setahun dari nol gitu kan, maksudnya kayak alhamdulillah banget maksudnya gitu. Itu iya, itu dulu tahun terakhir SMA itu tahun yang penuh kenangan banget sih gitu. Dari perjalanan di sekolah sama persiapan buat Jermannya. Terus habis itu ada gap kurang lebih 3 bulan atau sampai habis itu langsung ke Jerman itu Oktober. Menjak itu di sini. Yeay, keren. Insya Allah. Terus pas datang itu pertama kali ke freshman lumayan gak kaget nggak sih karena kita dianterin, bisa dijemput, diantar gitu. Oh iya, Iya kan? waktu itu aku kan dijemputnya aku di Düsseldorf. Sama-sama aku di Düsseldorf. Iya di Düsseldorf. Terus dulu tuh bener-bener waktu landing tuh aku masih nggak percaya ini tuh di mana. Aku ingat banget dulu momennya itu kan berangkatnya bertiga sama 2 orang Indonesia yang gitu. Jadi kita dulu udah kumpul bareng sebelum berangkat kan. Kita udah koordinasi kita bakal berangkat bareng gitu kan. Terus jadi kita satu pesawat dari waktu itu inget banget dari Jakarta langsung Amsterdam. I see. Habis itu pindah ke Düsseldorf gitu kan. Terus aku tuh inget banget pas nyampe, karena aku belum pernah ke Eropa sebelumnya. Jadi waktu landing itu aku ngeliat keluar, inget banget aku ngeliat keluar, aku bingung ini tuh di mana gitu kan. Kalau tiap pesawat kan ada simbolnya kan, kalau di bandara banyak pesawat yang parkir kan, terus habis itu logonya kan banyak tuh yang Garuda lah, yang KLM itu kan. Tapi kalau waktu di Amsterdam tuh kok logonya nggak ada yang kenal gitu, maksudnya kayak asing banget kayak
pagi pula kan, terus habis itu kan ngeliat pasti nggak HP kan, jam di Jakarta kan beda-beda kan, Benar. beda 6 jam kalau nggak salah gitu kan. Heeh. Ini sendiri nih. Maksudnya habis itu udah habis itu apa nyampe Düsseldorf terus nyampe Düsseldorf tuh waktu itu inget banget. Padahal nyampenya kalau nggak salah masih pagi, tapi kayak waktu itu masih gelap banget kayaknya apa ya menjelang winter juga kan waktu itu. Iya benar, benar. Itu gelap berangin. Terus aku inget banget dulu berangkat Apa? dulu pakai mantel 1 kilo. Wow. Karena kan ya belum pernah pindahan besar ke Iya. benua lain gitu loh. Iya. Maksudnya kan jadi kan memang perlu terlebih kan pas cuaca dingin. Mm. Terus dulu tuh apa orang tua dulu bilang kau pakai aja mantel. Kalau kan kita kan dulu kan sempat ngitung-ngitung kilo-kiloan kan pasti lah ya. Oh kita bawa ini berat nggak? Oh iya benar. Habis itu dulu orang tua inget banget bilang bawa punya mantel 1 kilo kau pakai karena yang apa yang dipakai nggak bakal ditimbang. Jadi aku pakai mantel 1 kilo. Karena kan belum pernah pakai mantel kan di Indonesia. Selama ini tinggal di Indonesia tuh tiba-tiba suka pakai mantel berat banget. Terus aku mantel tuh yang gedean gitu yang segini gitu loh. Iya. Apa beneran aku pakai di Jerman dan itu aku pertama kali keluar pintu arrival di Düsseldorf, aku ngecek HP 7 derajat. Aku nggak pernah ngeliat suhu sedingin itu kan dulu. Itu berangin asli itu berangin banget kayaknya entah lagi ada apa lagi mau badai atau emang lagi berangin banget tuh angin aku tuh benar-benar baru pertama kali ngerasa jalan tuh didorong angin gitu loh. Jalan jadi tuh aku dulu kayak wah ini tuh beneran bukan di Indonesia lagi. Aku maksudnya masih ada apa lumayan banyak momen aku tuh belum percaya kalau udah di Jerman gitu loh. Bahkan sampai duduk di van-nya terus berangkat ke kamu dulu di van juga kan. Iya benar. Van-nya tuh dulu langsung ke Gelsenkirchen aku tuh ini jadi gitu kan. Terus kayak itu di mana gitu kan. Nah jujur aku kayaknya dulu bahkan nggak tahu gitu loh nama Gelsenkirchen sampai beneran nyadar kalau bakal tinggal di sana selama freshman gitu kan. Aku tuh kayak nggak nyadar gitu kalau ini nama kotanya. Cuma lihat dulu gedungnya yang kotak gitu kan. Apa dulu tuh pertama kali naik ke tangga yang di depan ini tangga yang iya tahu. Kita kayak perlu lapor dulu kalau udah nyampe gitu kan. Iya benar. Terus apa? Terus habis itu aku sama satu temanku kan satu teman lagi kan dia kan ke kota yang lain. Jadi aku sama temanku yang satu lagi terus ada tangga yang ke belakang itu yang naik tangga yang spiral 4 itu. Iya betul. Terus harus angkat barang sendiri aku kayak oh iya benar. bener-bener akhirnya masa sendiri akhirnya kayak jadi tuh sebenarnya apa ya perasaan ini tuh ada tapi kayak belum bisa menerima lah kayak istilahnya gitu kan terus kayak sampai akhir telepon orang tua terus kayak bilang udah sampai udah mereka tuh jadi kayak di HP gitu terus aku oh iya jaraknya jauh kan juga beda aku ingat banget dulu tuh benar-benar sampai dari nyampe Düsseldorf sampai nyampe di tempat tidur di Freshman kurang lebih kan apa nyampe-nya baru jam 5-6 sore sampai bener-bener udah lapor ke mana udah angkat koper semuanya berat itu udah semuanya udah selesai terus tinggal duduk itu jam setengah terus itu jam setengah 6 terus habis itu aku tidur jet lag pasti kan tidur 14 jam apa lebih bisa besok baru bangun itu karena kedinginan karena kan dulu kan nggak tahu kan apa kok di ujung kamar kayak ada kotak putih itu apaan sih kok ada bundernya gitu iya. ada heater apa terus sama apa jendela Jerman juga nggak tahu kan apa kipen dulu kan aku nggak tahu iya benar penuh sama yang tutup aku dulu cuma tutup gitu udah terus kok dingin banget gitu kan akhirnya nggak tahan ya udah aku waktu itu inget banget sama temanku kita jalan bareng jam 5-6 pagi jalan dari Freshman ke tengah kota. Aku aja nggak tahu tengah kota di mana. Apa jalan pagi-pagi itu angin itu anginnya asli parah banget itu aduh itu gaya banget anginnya akhirnya habis itu jalan ke tengah kota balik lagi terus udah bisa akhirnya aku udah nata-nata barang habis itu wah Jerman gitu terus langsung
Ya pastilah ya ada momen homesick. Homesick ya. Apalagi bawa-bawa foto keluarga tuh kayak udah nggak bersama lagi gitu. Ih, lucu. Ada momen-momen kayak gitu. Cuma ya adaptasi sih pasti Nah, kan. itu kalau kamu sendiri adaptasi berapa lama tuh kira-kira? Kayak, oh ya udah kayak sampai Kalau tersadar ya, nggak tersadar juga kalau sih kayak. kalau apa waktunya sih nggak apa ya, nggak ada waktu kayak 3 bulan hilang atau Oke, apa, nggak oke, juga oke. sih ya. Cuma lebih ke apa ya, gimana ya? Sebenarnya aku sih kayaknya dulu nggak lama banget sih, maksudnya Oke, oke. karena kan yang kalau aku dulu kan ya apa, ke Jerman tuh kan juga benar-benar pertama kali tinggal sendiri gitu kan. Mm-mm. Jadi ya bisa dibayangin aja selama ini tinggalnya bareng sama orang tua semuanya ya Oke. apa ya, mandiri 100% tuh belum pernah gitu. Sekali mandiri Oh, tuh langsung ke Jerman. Dan ya kan apa, ya. dia kan di sini ya untungnya dulu kan freshman kan ngebantuin segala dokumen apa. Ih, banget sih banget. Ya apa dulu kan kita kan jual istilah unmeldung apa segala macam kan, misalnya kita kan dulu kan juga belum tahu banget kan dulu. Iya, benar. Ya untungnya itu juga dibantuin. Cuma kan kalau yang settle kita kan lebih ke fisik mental kan, maksudnya lebih ke Iya sih. menyesuaikan dengan kondisi gitu Oke. kan, dengan lingkungan, dengan teman-teman yang Mm-mm. yang belum kenal sih. Dulu kan belum Internasional. kenal gitu kan. Iya, Terus benar. apa, menyesuaikan kehidupan di Jerman gimana, Mm-mm. cuaca. Jadi emang itu faktor banyak banget sih. Iya Dulu sih, tuh Mas. apa perlu nyesuaiin diri itu ya kurang lebih emang sebelum, karena kan temponya kan ya kalau saya sih kita sih udah tahu ya, oh nggak ada bahan perlu ke supermarket gitu kan, oh Mm-mm. pengen kelamaan di kamar pengen jalan keluar. Dulu kan aku tuh belum ada gitu loh, apa ya, sense-nya gitu loh. Oke, Cuma oke. sekedar kayak nggak tahu mau ngapain, udah di kamar aja gitu loh. Jadi yang kayak gitu kan. Terus masak juga gitu. Masak. Aku ingat banget dulu pertama kali masak bawa rendang dulu, Iya. gosong. Karena nggak tahu cara masak gimana, cuma dibawain teflon sama bawain rendang. Terus kayak ini cara masaknya gimana ya, terus gosong. Terus aku nanya orang tuaku dong, mah kok gosong ya, masaknya gimana? Ya udah dipanasin, apinya apa ya udah teflon taruh daging selesai. Apinya kegedean kali ya. Iya, bener-bener semua hal itu tuh ya apa, itu tuh sampai udah terbiasa merasa harus, Oke. ini harus pakai jaket kalau keluar. Itu tuh kayak kurang lebih baru sebulan lah gitu, sama Sebulan ya. termasuk apa join apa kelasnya. Terus dulu kan orientasi Oh freshman iya benar. Benar-benar. kayak apa sampai duduk sekelas gitu. Bahkan kan dulu kan walaupun ada beberapa orang Indonesia juga kan, dulu kan juga belum kenal banget gitu. Jadi ya apa ya begitulah. Jadi ya lama kelamaan sih udah kenal juga gitu kan, udah deket temenan gitu kan, Iya benar. belajar bareng atau enggak kita apa ya kadang-kadang dulu tuh kan kalau ada freshman itu kita paling sering Aachen ya kan. Iya benar. Kalau ada graduation apa ya jalan-jalan apa nggak Betul. mau Aachen, karena cuma tinggal jalan apa naik bis ke stasiun kereta, habis itu ambil naik bis langsung nyampe Aachen gitu kan. Habis itu apa biasanya kita jalan kan, belum pernah ke Aachen gitu kan. Nah, dulu kan karena kalau nyebut Aachen tuh kan reputasinya kan Pak Habibie dulu kan. Iya benar-benar. RPTH Pak Habibie dulu pernah kuliah di sini. Jadi emang dulu aku juga apa ya, tahu gitu reputasi Aachen tuh gimana. Cuma apa sampai jalan-jalan apa sampai nyampe ke Hauptbahnhof apa stasiun keretanya, habis itu apa muter-muter gitu kan. Dulu aku kan ngeliat juga apa yang RWTH di mana di Aachen gitu, sama ngeliat pokoknya ya turis mode banget lah gitu kan. Terus Iya ya parah. ini Aachen gitu kan, kayak keren banget gitu kan. Terus ya akhirnya apa udah ekspor juga sama teman-teman. Jadi ya apa koneksinya juga awal-awal juga ada, udah terbentuk sama teman-teman Indonesia, sama apa terutama sama ya satu lantai dulu kan. Terus habis itu apa sama apa ya udah jalan-jalan belajar bareng, seneng sih dulu itu. Ingat dulu waktu itu pernah ketemuan sama Lala Lulu sama Aska nggak sih dulu tuh, inget nggak? Di mana? Di Galenkirchen, di jalan yang turun. Jadi jalan yang dari freshman itu turun, bukan dari freshman, dari mana, dari apa? Habanhof ya? Stasiun kereta bukan? Kan dari freshman kan jalannya agak-agak turun tuh yang Iya benar.
dulu tuh kita pernah ketemuan di situ. Pertama kali ketemu kalau nggak salah deh. Oke. Itu kalau nggak salah ketemu di situ terus ingat, oh Livan ya dulu, oh iya gitu. Waktu itu bareng sama, waktu itu kan lagi jalan bertiga terus kayak, oh Lala, ini ini siapa dulu kayak Lala deh yang pernah ngechat dulu sebelum berangkat gitu kan. Oh iya, Oh bener, akhirnya ketemuan juga di sini gitu kan. iya Terus benar. oh ya udah jadi ya udah akhirnya udah Kenal tahu di situ. iya kenalan terus ya udah ya udah jadi kita ya satu Benar-benar. lebih setahun kita kan di situ terus Ya. dari situ kamu ke Aken aku ke Yuli. Nah itu kalau boleh tahu kamu ambilnya jurusan apa, teknik mesin? Bukan. Aku elektro. Oh elektro, oke Jadi oke. kalau freshman itu waktu yang programnya FH itu waktu kamu dapat acceptance letter itu kamu keterimanya di kuliahnya jurusan apa. Jadi langsung udah ada namanya Alif di elektro di FH gitu kan. Terus Oke. waktu di freshman itu kita dikelompokinnya bukan per jurusan sih, lebih waktu itu oleh yang freshman itu programnya kita dikelompokinnya per bahasa. Oke. Jadi waktu pertama kali nyampe itu kita ada tes bahasa Jerman. Jadi kayak dari sekian ratus orang yang baru pertama kali nyampe di freshman itu, kamu level bahasa Jerman sampai mana, dan itu dikelompokinnya di situ. Terus habis itu aku udah dapat kelompoknya dulu juga sama orang Indo. Kurang lebih ada berapa pemain, 3 atau 4 gitu bareng orang Indonesia. Jadi dulu tuh kelasnya padahal cuma kayak 13-15 orang, tapi itu kayak orang Indonesia kayak udah setengahnya. Jadi orang Indonesia ngumpul gitu terus ya udah habis itu kita ya di situ kita belajarnya ya bahasa Jerman, terus fisika sama matematika gitu. Oke, sih. Terus tapi secara general kenapa kamu dulu ngambil elektro, terus yang kamu pelajari itu kayak gimana tuh? Dia kan. Itu aku inget banget dulu kan sebenarnya bilangnya kan mau kuliah ke Jerman. Oh, Itu iya. kan udah kayak udah terngiang-ngiang banget gitu kan. Kalau dibilang mau ngapainnya dulu tuh belum bisa jawab gitu karena ya belum ada gambar mau ngapain gitu kan. Sampai dulu akhirnya kan aku dulu sebelum aku menentukan ke Jerman itu aku dulu pernah ke DAAD. Oke, wow. Kantornya aku dulu pernah mampir gitu kan. Jadi mereka ya emang kalau belum tahu DAAD itu tuh kayak kantor ya yang bisa kamu tanya-tanya mengenai perkuliahan di Jerman, informasinya segala macam gitu kan. Terus selain dikasih tahu soal syarat bahasa, terus ada juga kayak info tentang kenapa kuliah di Jerman, Jerman itu sebenarnya apa sih gitu kan. Kan kalau ke Jerman mungkin kita dulu kan mungkin karena kalau belum tahu Jerman ya kita sekedar dengan hal-hal yang besar dari Jerman kayak Mercedes-Benz, BMW, lagi gitu kan kalau tentang teknologi gitu kan. Cuma aku tuh dulu belum dibilang tuh belum terlalu menentukan jalan dulu tuh belum nemu gitu lah, belum nemu lah. Terus akhirnya udah informasi ternyata perkembangan teknologi di Jerman tuh menarik banget ya gitu. Maksudnya ya terutama kalau aku dulu tuh tertariknya sama otomotifnya dulu. Jadi maksudnya selain karena namanya udah mendunia gitu kan, terus Jerman tuh ya kalau istilahnya mungkin powerhouse gitu ya. Jadi emang negaranya lah kalau pengen kendaraan gitu kan. Berarti kan kendaraan, teknologinya gitu. Dan ya kalau kuliah ke luar negeri kan mencari ilmu juga kan. Iya pasti. Terus aku mikir ya mungkin teknik jalanku gitu kan. Aku sendiri tertarik juga sama perkembangan teknologi dan pengen mencari ilmu sebanyak mungkin lah di sini gitu loh. Jadi makanya aku dulu emang akhirnya menentukan buat ambil teknik gitu. Cuma teknik apanya dulu kan belum tahu. Ya kalau aku dulu kan milihnya dulu antara mesin sama elektro gitu. Namanya di elektro dan aku pikir ya oke, nggak apa-apa. Terus dulu itu waktu freshman itu jadi freshman itu tuh kalau yang belum tahu mungkin kayak tahun penyetaraan. Jadi di zaman itu kan kalau aku dulu gampangnya bilang gini, di Jerman tuh SMA sampai kelas 13. Iya benar, aku juga bilangnya gitu. Sampai kelas 13, sementara di Indonesia kan sampai kelas 12. Jadi ada tahun ekstranya gitu kan. Makanya aku bilangnya ini kelas 13-nya di Jerman gitu. Betul. Jadi udah di freshman,
Itu belajarnya kan umum, jadi aku dulu sekelas tuh nggak cuma elektro doang, temennya ada yang teknik fisika, ada yang teknik mesin, ada yang biomed, campur kita satu kelas, cuma benar-benar cuma berdasarkan bahasa doang gitu kan. Terus Oke. habis itu baru yang fokus elektro itu ketika waktu itu ada wajib praktikum sebelum mulai. Oke. Jadi kalau nggak salah tuh mulai awal tahun, jadi kan Januari sampai Juli itu kayak ada waktu berpraktikum kurang lebih 2 bulan gitu kan. Aku tuh dapat gilirannya waktu itu ketika bulan Mei sampai Juni akhir, sampai Juli awal waktu itu kan. Oke. Jadi praktikumnya itu udah yang spesifik per jurusan. Jadi aku elektro, kita dulu apa soalnya apa nyolder, apa Oh iya, iya solder ya tahu. nyolder, bener nyolder ya. Jadi apa ada apa kayak plate gitu terus kita apa Iya. nyolder gitu kan. Terus apa itu jadi macam-macam sih dulu kayak per 2 minggu kita misalnya di lab elektro. Terus Oke. udah ada plannya juga dari freshman-nya, jadi dalam Hmm. 2 minggu itu kita ngapain aja. Dulu pernah juga seminggu di kimia di Forschung Centrum di Iya. di Yuli gitu. Terus kalau dulu tuh jadi inget banget dulu jam berapa ya dulu jam jam 6:30 udah harus di bawah karena bis Wow. udah nungguin. Terus habis itu naik bis ke Lini, hal yang lebih itu dulu nggak tahu kayak Lini tuh apa coba gitu, kayak udah nggak tahu gitu kan. Habis itu kita naik kereta ke kampus ke FH gitu. Jadi emang kita udah paginya pagi sampai siang kita praktikum, terus Oke. balik lagi break makan siang, terus sorenya kita ambil kelas lagi, ada satu kelas lagi. Jadi padat sih waktu itu. Terus Banget. ya jadi dulu sih kegiatannya aku udah campur-campur gitu. I see. Ya cuma kalau yang aku dulu inget banget dulu kan apa di elektro dulu aku pertama kali juga nyolder karena belum pernah nyolder. Belum Oke. pernah aku nyolder yang megang ini terus apa kalau kamu Iya. ngeliat apa sih kayak besinya Ya, kecil. Aku pernah SMP soalnya. ya besi cair terus kamu tuh tempelin ke Iya benar. namanya. Aku dulu inget banget dulu entah benar-benar pertama kali atau enggak, aku dulu keluar ruangan batuk-batuk karena Oke. nggak tahan sama bau asapnya. Iya iya iya. Itu pertama kali ini aku dulu sesak banget sampai gila ini bau soalnya. Aku tuh sampai kayak bentar back apa aku tuh hari itu udah selesai cuma aku tuh sampai waktu ya karena lama banget kan lu kan per 1,5 jam kamu harus gini nonstop gitu terus aku tuh kayak seharian gitu lu sesak banget lu tuh nggak tahu paling inget tuh dulu itu memori yang paling gitu yang paling memorable mengenai dulu aku nyolder terus nggak tahan baunya. Tapi selain itu sih maksudnya itu sih awal ya bagian dari pengalaman aja sih tapi pasti. iya habis itu Ada ini nggak sih pendalaman di kamu tuh penjurusan pendalaman di teknik elektro? Oh pas kuliahnya maksudnya? Kalau di sini energi. Oh kamu ambil apa? Energi. Ini energi. Kalau elektro energi. Gitu. Oh oke. Fokusnya ke apa? Mesin kalau apa? Ke mesin listrik, ke arus tinggi, ke yang apa? Distribusi energi yang kayak gitu-gitu sih. Fokusnya sih di sini gitu. Jadi baru mulai semester 4 sih. Semester 4 ya? Ya modul-modul kelas-kelas yang lebih spesifiknya di situ. Nih kalau boleh tahu tuh kamu ngelanjutin S2 teknik elektro lagi? Oh belum masih satu. Oh saya satu. Siap. Oh, Masya Allah sukses selalu. Berarti lagi ini nggak sih klausur ya? Enggak. Udah selesai. Tinggal praktek. Iya lagi menunggu aja sih karena kan sekarang lagi pandemi gini terus ini kampus juga aduh kalau yang belum tahu ini kondisi di kampus juga online nggak? Iya enggak justru pas lagi pandemi gini dosen-dosen masih pada mau ujian online offline dan dulu tuh kejadiannya itu dulu waktu lagi lockdown berat. Jadi ini lebih paling baru-baru gitu ya. Dulu tuh dosennya masih mau ujiannya offline dan banyak yang pro kontra juga sih lebih ke paham. Kita tuh pelajar butuh pasti inti gitu loh. Karena kan kalau kondisi lockdown waktu itu belum lama ini kan pemerintah
dari pemerintahnya kan juga kayaknya tuh cepat banget gitu ganti-gantinya gitu kan. Iya benar. Sementara kampus kan kalau ngerencanain waktu ujian kan juga jauh-jauh hari. Fast. Iya benar banget. Jadi ketika mendadak tiba-tiba nggak boleh kumpul lebih dari beberapa orang gitu. Iya, iya. Kampus tuh kayak jadi akunya bingung gitu kan. Mm-mm. Ternyata aku juga tahu dosen-dosennya juga bingung gitu. Ya Mm-mm. mungkin ada juga yang tetap pengen nggak mau online gitu. Cuma ya rata-rata sih mereka juga bingung. Terus akhirnya rata-rata mereka juga kayak baru ngabarin jadinya tuh kayak baru seminggu sebelumnya. Jadi itu kayak selama sebelumnya tuh kita tuh kayak cuma nunggu doang. Ini jadi nggak sih? Soalnya Oh. dulu pernah temen aku dulu waktu itu inget banget waktu itu awal-awal COVID itu ada ujian yang baru dibatalin H-1. Wow, aduh. Iya. Dan itu dibatalin pas hari Minggunya. Tahu hari Minggu kan biasanya kan bukan hari-hari ngontak di jamnya, maksudnya kan Iya jamnya benar. weekday weekend tuh beda banget Iya kan. benar. Mereka tuh baru ngabarin hari Minggu. Aku sih waktu itu nggak ada ujian ya, cuma temenku pernah ada yang di Ini kayak gitu. mereka ngabarin bener-bener H-1 hari Minggunya dibatalin, terus kayak mereka langsung kayak aduh, dan itu masih berlanjut bahkan sampai belum lama ini, maksudnya Oh, karena menunggu ketidakpastian segala macam gitu kan. Terus I itu see. juga ya mereka juga, aku bahkan sempat dapat email kayak karena corona hasil ujiannya masih menunggu. Oh, wow. Aku benar-benar baru dengar sekarang gitu dari kamu. Masa aku sejauh ini kayak baru dengar-dengar kayak sekilas-sekilas gitu, tapi literally kayak info aslinya gitu dari kamu kayak wow, oke Iya, gitu beneran ya. iya I benar. see, Jadi I see. gimana ya? Kan aku kan juga belajar ya maksudnya belajar untuk ilmu, dan Paham juga lah. ketika waktunya untuk ujian, oke lah aku ujian. Paham lah. Masalahnya yang aku gimana ya, yang aku rasakan itu ya ketidakpastian gitu loh. Iya, Ya, paham. sebelum ujian terutama, karena ya regulasi, terus juga kan juga rasanya kan aku bahkan juga suka ngebayangin sendiri kayak udah Mm-mm. belajar sekian bulan-bulan terus tiba-tiba dibatalin tuh rasanya kayak Ya, iya pastilah. antara dibilang seneng ya seneng ya apa sih, bukan seneng ngomong ya, misalnya dibatalin pun juga aku bilangnya cuma diundur gitu Iya, misalnya. pasti Cuma pasti. walaupun ya tetap aja kan antara ya bisa dikasih waktu lebih sama Betul, wah sama gue udah kayak belajar aduh belum lama selesai. ini kan belum Iya, selesaiin gitu kan. iya benar. Jadi juga perasaan itu campur aduk gitu loh. Dan Oh. terlebih karena kondisinya juga sekarang kita juga jadi sendiri-sendiri gitu, maksudnya nggak bisa yang kumpul bareng sama orang, Mm-mm. maksudnya jadi ya kita juga lebih kayak Paham. lebih gampang berasa sendiri sih gitu, maksudnya Oh, oke. Ya, ya, teman-teman I juga see. teman-teman kita juga sama-sama menunggu gitu kan, yang Mm-mm. ujian. Terus mereka juga ya nggak tahu ini ya, mereka sih teman-temanku misalnya bilang udahlah belajar aja, kalau ujian-ujian, kalau enggak ya enggak gitu loh. Ya Oh, bener sih, aku iya, benar. Pada akhirnya ya kayak gitu kan. iya, jadi I juga see. ya ya menunggu gitu, karena juga nggak bisa ngapa-ngapain Hmm. lagi gitu kan. Ya, Dan siap-siap. makanya aku sekarang juga ya mengisi waktu kosong aja, jadi ya Ya, makanya sukses selalu. Semoga amin. lancar-lancar semuanya ya Allah. Amin. Gitu. By the way, aku mau flashback sedikit nih. Ada yang kamu ingat gak dari Lola? Ya, tapi aku mau ngasih tahu duluan kali ya. Kamu ingat gak waktu itu kita pernah beli SIM card bareng? Aduh. Ya ampun. Itu yang sama ibu-ibu kita literally Oh my god, disetirin. oh my god. Oh, Kayak aku ceritain. Itu aku masih sangat amat inget. boleh, Boleh, boleh oke, banget. oke. Padahal Biar fun, maksudnya jangan mikir-mikir closer. It's okay. Semoga lancar semuanya. Kita flashback ke sini. bukan gitu, maksudnya ini tuh kalau aku ceritain tuh lucu sebenarnya. Banget. Cuma kalau dulu waktu itu tuh beda rasanya gitu. Iya. Kau ingat banget, oke. Dari nol. Nyampe Jerman kan perlu SIM card, ya kan? Iya. Terus kayaknya waktu itu kayak lagi sendiri pokoknya kayak waktu itu aku nggak bareng sama kamu dulu, pokoknya kayak Kita ketemu di jalan berarti ya? ketemu di kasir. Oh, oke. Kalau nggak salah tuh entah ketemu kasir, terus kayaknya itu kita kalau nggak salah, entar kalau aku salah coba ini ya benerin ya. Itu tuh antara aku ingatnya ketemunya di kasir, kamu kayak lagi ibu-ibu gitu, ibu-ibu kerudungan juga. Oh iya benar. Kan terus atau di lokasi gitu, pokoknya intinya di daerah situ. Terus habis itu kalau nggak salah tuh
aku tuh kayak bilang sama kamu nggak salah ya, aku lagi cari SIM card gitu kan. Heeh. Habis itu kamu Heeh. apa bilang pengen ikut mobil, apa pengen naik pengen nebeng Mm. mobil ibu ini, katanya pengen ke Aldi. Iya betul di Dulu kan di Kaufland, Kaplan. aku kan dulu kan sebenarnya juga nggak tahu kan apa ya, apa kalau ternyata tiap Sneaker. supermarket kan ada brand-brandnya Iya sendiri. benar-benar. Cuma dulu tuh taunya dulu kan dibilang Aldi gitu kan. Oh Aldi di mana di sini gitu kan. Terus Hmm. perlu naik mobil gitu kan. Iya. Akhirnya kita bertiga naik mobil ibu ini sama suaminya apa ya. Terus aku tuh dulu ikut banget duduk. Aku tuh kayak oke lah, maksudnya kayak join gitu kan. Ya, aku tuh nggak tahu sebenarnya kamu tuh lu ngomong apa. Terus kita udah nyampe Aldi, terus aku tuh kayak mikir, kita naik mobil orang nggak kenal tuh. Kamu kayak aman nggak ya? Aku tuh jujur tuh kayak belakangan banget kayak abis beli Aldi Talknya beli di kasir gitu kan, beli Aldi Talk, terus aman nggak ya? Apa perlu foto plat mobilnya atau gimana? Karena aku juga benar-benar baru nyadar ini tuh hal yang apa ya? Sama. Dulu tuh Aku terlalu polos dulu. dia tuh polos banget dan berisiko banget. Cuma kalau misalnya cerita mungkin lucu dan ya ampun kamu tuh gitu banget sih. Kalau cerita cuma ya dulu tuh inget banget tuh dari mana, dari apa Aldinya, dari abis keluar apa abis bayar di kasir, apa tuh ngeliat keluar mobil ada, terus aku megang kartu, terus aku mikir Apa? orang dong, dan kan juga perlu mobil ini buat balik ke Betul. home gitu kan, karena Aldi agak-agak sedikit di luar dan dulu kan kita kan aku juga belum tahu apa cara cari bis gimana. Sama Kan? betul. Maksudnya kayaknya bener-bener kayak gak nyampe 24 jam, gak nyampe 48 jam tak nyampe, jadi kayak bener-bener besoknya. Jadi yang jadi bener masih belum tahu juga kalau Kaufland tuh apa gitu kan. Cuma gede banget supermarketnya gitu kan. Cuma kan lu emang waktu karena perlu SIM card buat internetan kontak sama orang tua gitu kan. Terus waktu itu akhirnya udah nebeng mobilnya, terus aku inget banget antara kamu atau Lala, aku bilang ini kita aman kayak gini. Kamu ingat gak sih aku ngomong gitu? Kita aman nggak sih? Terus kamu bilang nggak apa-apa gitu. Terus aku kayak astagfirullahaladzim. Abis itu kita dibalik di setirkan lagi balik ke Kauflandnya. Terus aku tuh di jalan inget banget cuma ngomong astagfirullahaladzim. Aku tuh coba gitu doang. Sama sekali enggak. Karena takut. I see. Karena itu tuh ya ya karena polos satu, kedua nggak nyadar kalau sebenarnya ini tuh hal yang sangat amat yang bisa beresiko 90 derajat gitu loh. Paham. Aku tuh makanya dulu tuh yang balik sama kayak astagfirullahaladzim, Allah keluar mobil aku kayak oke, vielen Dank tuh kayak oh no, inget banget ya ampun. Kalau dari versi aku ingatnya, jadi kita tuh paling waktu itu seingat aku kita tuh kenalnya tuh O2 O2 gitu kan, kayak itu paling terkenal, kayak tadinya kita mau ke sana tapi konter O2-nya tutup, akhirnya kita ke Kaufland gitu kan. Aku ingatnya kamu Aska sama Lala gitu kan. Terus habis itu ya udah pas di Kaufland, terus aku kayak bingung kan, di situ banyak pilihan juga waktu itu tuh di deket kasir kan. Terus habis itu ya udah aku kayak ada ibu-ibu kerudung, ya udah aku tanyain gitu kan. Aku mau beli SIM card yang bagus yang mana? Terus ibunya tuh nyaranin, aku pakai Aldi itu bagus gitu kan. Terus oh iya gitu kan. Terus itu yang mana gitu kan, terus katanya oh nggak jual di sini tapi jualnya di Aldinya gitu kan, mau di sini ada, mau aku anterin gak gitu. Terus ya boleh gitu, karena aku kayak dengan polosnya ya oke gitu kan. Terus kata ibu-ibunya oh ya udah, kamu kan dia ngeliat gerombolan aku juga kan, terus kayak kamu ya udah sama teman kamu tuh yang cowok gitu berdua, nanti ibu anterin gitu kan. Ternyata dianterin, beli, terus pulang. Aku kalau aku sama sekali nggak takut, nggak apa, bener-bener sepolos itu. Besoknya aku akhirnya cerita mama, terus mama tuh langsung kayak shock gitu loh, kayak itu kan bahaya gitu. Kayak di situ aku baru mikir malah kayak oh iya ya gitu. Kalau kamu udah nyadar kayak wow oke, pantesan kamu diem di mobil. Aku tuh sempet bingung, kok kalian berdua santai banget. Lala nggak ikut. Lala tuh sama Aska di Centrum. Oh cuma berdua enggak? Cuma kita berdua kan? Oh, aku tuh ingatnya bertiga, cuma berdua ternyata ya. Bener. Pokoknya ingat ada kamu aja, bener kan ya? Iya bener, arah aku yang nanya ibu-ibunya. Ya, makanya kamu itu santai banget, dia yang kayak
Astagfirullahaladzim. Terus aku tuh bakal mikir, ya Allah, belum 48 jam di sana, terus aku udah bakal diculik atau diapain gitu. Kan itu mikir kayak gitu kayak, ya Allah, kayak yang dulu tutup pintu pas udah nyampe. Aduh, nggak lagi. Itu tingkat jantungan tuh itu. Iya itu. Aduh, makasih banyak loh. Itu kenangan yang benar-benar aku juga nggak bisa lupa. Aduh. Masya Allah. Terus ya dari aku. Udah kayak kita udah setelah itu ya emang kepisah kuliah nggak sih jatuhnya? Iya kan Kenangan kamu, lagi. ya kan kayaknya waktu ujiannya juga beda kan. Kamu kan dulu lebih cepat Dulu dari anak iya, FSP kan. jadi kamunya apa? Oh iya, aku juga udah pindah duluan ya. Baru kamu kan ya? Oh Kan iya, iya paham. aku tuh di freshman sampai hari terakhirnya. Jadi kan di Hmm. 31 Agustus udah harus keluar. Hmm. Aku tuh bakal sampai hari H-nya itu baru ngangkat barang gitu. Karena apa waktu itu kan aku kan ada apa ngambil ujian di bulan Agustus gitu kan. Oke. Jadi ya memang harus nunggu sampai hari terakhir juga gitu kan. Sementara yang aku tahu teman-teman yang misalnya udah selesai duluan itu mereka ada yang balik ke Indo lah. Oke. Enggak, ada yang udah pindahan duluan misalnya kayak kamu yang fresh talent mungkin udah ke kota-kota lain gitu kan. Terus Iya benar. makanya aku tuh juga tahunya emang dari freshman itu kamunya yang kamu program FSP kamu udah duluan, udah selesai. Terus habis itu ya yang program yang Yuli sama yang Duisburg yang baru mencar setelah itu gitu. Iya. Benar. Benar. Siap, makasih banyak atas sharingnya juga, atas update-nya. Yoi. Lucu banget sih. Terus ini pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu harapan dan rencana kamu selanjutnya seperti apa? Rencana kedepannya itu adalah selesai kuliah. Itu tuh Amin. amin. Ya selesaiin itu karena kan tuh kewajiban aku di sini gitu kan. Terus ya harus aku selesaiin. Terus juga setelah itu sih pengennya cari kerja juga. Oke, amin. Terus ya sama pengen pindah juga sih, pengen pindah. Bukannya akan ya? Akan pengennya sih. Oh, sorry. Oh iya benar Yulis ya. Sorry, iya benar. Iya, pengennya Yulis sih, Akan. pengennya pindah ke Aachen gitu. Terus ya karena sekarang ini juga kegiatannya juga belum banyak juga kan, pengennya sih juga mengisi waktu lebih banyak lagi gitu kan. Misalnya semenjak pandemi ini aku misalnya jadi lebih ada hobi baru, jadi suka masaknya tapi Keren. masak yang bener-bener yang kayak bake gitu. Wah, keren banget. Ya, kayak buat kue segala macam. Terakhir bikin apa? Bikin kue ini gimana ngomongnya, kayak kue Tradisional. Kue puding pakai jeruk. Ih, lucu. Puding terus pakai jeruk itu baru buat. Keren. Ya itu sih maksudnya kayak menambah kegiatan. Sama kalau misalnya pengen kalau misalnya bisa dapat kerjaan ya entah part time atau full time ya sekarang ini mungkin. Iya. Memang sih kalau lagi pandemi kan agak susah gitu kan. Iya. Kayak kalau misalnya bisa dapat kerjaan ya aku juga mencoba nyari juga sih biar gitu kan. Kayak dulu tuh aku pernah kerja dulu sekali di Lin. Oke, sama aku juga pernah. Iya pernah dulu kan di Lin, aku juga pernah. Ya kalau summer ini mungkin ada ya pengen sih. Oke sih. Nah ya kalau ya intinya pengen mengisi waktu aja lah gitu. Yang penting target utama selesai terus kerja. Ya kedepannya ya insya Allah ada jalannya lah. Amin. Sama ya intinya memulai bukan memulai juga sih, intinya ya mencari jalan yang lebih baik lah, mencari jalan yang ya setelah ini bisa ngapain gitu kan. Semoga semua yang terbaik untuk kamu dan keluarga juga. Sehat selalu, sukses selalu. Masya Allah. Semoga juga kita ke depannya stay in contact terus ya. Yo. Aku ich bin jederzeit erreichbar. Aku mah kapan aja bisa dikontak. Wih, siap. Masya Allah. Iya. Oke. Un lagi kan? Mohon maaf lahir batin juga. Ngomong pakai bahasa Jerman. Kenapa kamu ngomong ya bahasa Jerman? Enggak. Tadi refleks aja ngomong. Iya, sama makanya jadinya. Iya. Oke. Makasih banyak loh. Yo. Sama-sama. Aku pamit. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Thank you.